Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Fadia beserta kedua teman saya Andriani Fadila dan Syarifah Aini akan mempresentasikan tugas dengan judul Penerapan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Pengertian Alternative Dispute Resolution. George Appleby dalam tulisannya An Overview of Alternative Dispute Resolution dengan merujuk pendapat Lieberman dan Henry berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen mencari 1. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa, 2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama, 3. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa, dan 4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian, meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur adjudikasi non-standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR. Muhammad Yahya Harahap, seorang pakar ilmu hukum acara perdata, mengemukakan beberapa keuntungan dari penyelesaian masalah melalui ADR, baik secara psikologis maupun substansial, yaitu 1. Penyelesaian bersifat informal. Yang kedua, yang menyelesaikan masalah adalah para pihak sendiri, bukan pengadilan. Yang ketiga, jangka penyelesaian waktu yang bisa dipercepat. Keempat, hemat biaya. 5. Tidak memerlukan aturan pembuktian. 6. Proses penyelesaian yang bersifat kondensial atau rahasia. 7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif. 8. Komunikasi berfokus pada penyelesaian. 9. Hasil yang dituju sama-sama menang atau win-win solution. Yang ke-10, para pihak bebas emosi dan dendam. Bentuk-bentuk alternatif dispute resolution. 1. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi merupakan penyelesaian kompromi atau compromise solution. Yang kedua, ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik, misalnya sebagai teman yang solider. 3. Konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga dan mediasi. Hanya saja dalam konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga atau konsiliator mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. Yang keempat adalah arbitrase, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun dibandingkan pihak mekanisme tersebut, dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai hakim yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, oleh karena itu berwenang mengambil putusan atau awards yang bersifat mengikat. Pengaturan ADR dalam UU LH dan UU PLH. Sengketa lingkungan hidup yang sering muncul di permukaan adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan juga konflik kepentingan atas sumber daya alam, limbah industri, bahan beracun dan berbahaya, air, dan juga hak adat atau ulayat atas hutan dan lain sebagainya. Karena itu, peraturan
perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan atau titik tolak penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan diusahakan pelacakannya. Dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 UU LH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilaksanakan terlebih dahulu melalui mekanisme pembentukan tim tripihak yang terdiri dari pencemar atau kuasanya, penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah. Apabila kesepakatan dan dalam tim tripihak tidak tercapai, maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan tim tripihak adalah mandatory, suatu keharusan. Dengan demikian, sengketa lingkungan hidup tidak dapat langsung diajukan ke pengadilan, akan tetapi harus melalui penyelesaian dalam tripihak terlebih dahulu. Dengan adanya lembaga mediasi sebagai bagian dari lembaga yang ada dalam ADR, di sana kedudukan dan fungsi mediator bertindak sebagai pihak yang netral dan bersifat memfasilitasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Seandainya salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diajukan oleh mediator disetujui oleh kedua belah pihak, maka selesailah tugas mediator dan untuk jasanya itu mediator mendapat imbalan. Pasal 31 UU PLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Perlu diperhatikan tentang penentuan besarnya kerugian. Hal ini dapat diserahkan kepada tim ahli untuk menghitungnya. Demikian pula tentang besarnya biaya yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan hidup dapat diserahkan perhitungannya kepada tim ahli. Pasal 32 UU PLH menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 UU PLH dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral. Pasal 31 ayat 1 UU PLH menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat membentuk lembaga penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyediaan jasa yang dibentuk oleh pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik. Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang hal ini diperlukan agar diperoleh pembakuan atau standarisasi lembaga penyediaan jasa tersebut. Mengingat penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai sifat-sifat tersendiri yang diperoleh melalui program yang mengarah kepada kualifikasi. Fungsional ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Fungsionalisasi ADR
dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pertama, melalui out of court ADR dan kedua, melalui Court of Connected ADR. Out of court ADR adalah upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara benar-benar di luar lembaga peradilan. Sedangkan cara Court of Connected ADR merupakan suatu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga ADR yang dihubungkan dengan lembaga peradilan. Dari kedua cara ini, yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia adalah upaya out of court ADR. Karena cara pertama ini memang sangat efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.